Bulan Oktober yang lalu kita akan mulai selalu jam 12 Teng. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan bagi kakak-kakak yang sambil kerja kantoran, kemudian jam 12 itu kan jam istirahatnya ya. Nah, mereka sambil makan siang, sambil hadir di kelas ini. So, bagi yang merasa ada timnya yang perlu diundang, perlu hadir, perlu review lagi, serta hari ini saya bagikan beberapa tips yang belum pernah saya bagikan di kelas-kelas Silverbound sebelumnya, karena setiap setiap selesai kelas biasanya ada recording filenya, ada beberapa yang juga ditaruh di YouTube. Itu suka saya putar ulang untuk kemudian membayangkan jadi kakak-kakak nih ya, jadi brand partner, jadi leader, apalagi yang dibutuhkan ya tentang training ini. Walaupun mungkin secara pengetahuan sudah paham, sudah ngerti, sudah mengedukasi ulang, apalagi ya yang bisa membuat kakak-kakak semua lebih kaya dari segi skill maupun praktek di lapangan. Seger, iya. Thank you Kakak Windy. Cantik, oh kayaknya berkat belum kolagen deh. Nah, jadi beberapa teman-teman notice tekstur kulit membaik, terus seger kayaknya pengaruh kualitas tidur ya. Kualitas tidur itu ngaruh banget sih kalau buat aku pribadi. Semoga juga teman-teman yang lain tidurnya makin berkualitas ya sejak kenal Essential Oil yang Living. Nah, semoga semua sehat selalu dimanapun berada. Mari kita mulai. Mari kita ingat kembali bahwa Silverbound di luar compensation plan yang kita tahu di 101 dan 201, ini adalah sebuah cara bagi brand partner tanpa terkecuali, mulai dari yang baru bergabung, yang baru mau pakai produk doang, yang udah mulai share di story-nya, di WhatsApp story-nya, satu hal yang belum pernah saya lakuin sih, terus yang mulai cerita ke mamah-mamah yang nungguin anak sekolah, yang mulai cerita ke teman-teman waktu kuliah, waktu sekolah, ketika reuni tentang yang living, maka ini adalah satu poin yang wajib kita kuasai. Nanti saya kasih tahu kenapa. So, kalau kita ulang kembali, Silverbound ini semacam reward, semacam apresiasi untuk siapa? Untuk brand partner yang gimana? Yang punya performa tinggi. Apa maksudnya performa tinggi? Yang memang di samping sharing produk yang living, menggunakan secara pribadi untuk dirinya dan keluarganya, dan juga berbagi kepada lingkungannya sambil mencari side hustle. Ada banyak sekali financial planner setahun, 2 tahun, sejak pandemi lah ya, yang mengatakan bahwa side hustling, income di luar income utama, itu menjadi sebuah kewajiban. Kenapa? Karena seiring waktu cita-cita kita tentang pendidikan anak, status kesehatan keluarga, tempat tinggal, kendaraan, keinginan segera umroh bagi yang muslim, menghajikan orang tua, itu semua adalah cita-cita mulia yang bisa disupport ketika kita punya income yang bertumbuh. Kata kuncinya adalah bertumbuh. Oke? Nah, dengan Silverbound, bagi brand partner yang performa tinggi tadi, selain melakukan apa yang sudah dijadikan panduan dalam compensation plan yang living, Silverbound bisa banget dimanfaatkan. Lalu, intinya, apa sih Silverbound ini? Ini sebuah program. Ada 4 jalur yang menawarkan hadiah tambahan kepada business builder. Kata kuncinya ini di huruf besar semua, mencapai pertama kali peringkat star, senior star, eksekutif, atau silver. Ya kan, mulai dari star, senior star, eksekutif, atau silver. Lalu, siapa saja yang bisa mendapatkan reward ini? Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Dari sisi waktu, masih di dalam timeline. Dari sisi struktur organisasi, syarat kakinya memenuhi. Dari sisi OGV, memenuhi syarat OGV yang sudah ditentukan untuk keempat peringkat itu, star, senior star, eksekutif, ataupun silver. Nah, ketiga syarat ini, jika dipenuhi di bulan yang sama,
ya kan? Di bulan yang sama dipenuhi bersamaan, waktunya cocok, belum lewat, struktur organisasi alias kakinya terbentuk sesuai ketentuan, OGV-nya memenuhi, maka reward ini bisa didapatkan. Oke, jadi bedanya dengan compensation plan yang common itu, yang general itu, dia nggak punya syarat waktu, di rank tertentu nggak ada struktur kaki yang menjadi kualifikasi atau persyaratan, hanya ada syarat OGV, tapi untuk silver bond ditambahkan syarat waktu dan struktur kaki sejak awal. Oke, sampai di sini udah ngerti belum? Sepertinya sudah. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan 3 kategori brand partner yang ada di tim kita, ya kan, ada yang cuma mau pakai produk aja, kita sebut mereka sebagai konsumen, hardcore oiler, ya kan. Yang kedua ada namanya product sharer, mulai berbagi. Kemudian baru ngeh, oh kalau aku kenalin PEP ada fast start bonus, ada start living bonus. Oh kalau aku bisa 500 OGV, aku jadi star. Aku bisa dapat komisi unilevel lebih dalam. Oh ternyata ketika aku bisa bentuk 2 kaki, ada yang namanya star silver bond bonus, ya kan? Nah, ketika kita melihat yang living income disclosure, ini pernyataan pendapatan hasil survei seluruh brand partner semua peringkat di seluruh dunia dalam rentang waktu tertentu. Jadi di situ ada data. Star itu bonus dan komisi paling kecilnya berapa sih dalam setahun? Rata-rata berapa sih? Tertinggi berapa sih untuk semua peringkat ya di income disclosure itu? Jadi artinya kita tidak secara membabi buta mengkampanyekan bahwa ada income tambahan yang bisa didapatkan ketika kita sharing yang living, tapi berdasarkan data kita menyatakan, yes, ada income tambahan ketika kita ingin menjalankan bisnis dan tergantung peringkatnya, komitmen waktu, kemudian skill, lalu juga pengetahuan dan komitmen waktu tadi itu yang sama-sama star, yang sama-sama senior star peringkatnya, tapi yang satu sharing yang living selama 8 jam seminggu, yang satu lagi 40 jam seminggu, tentu akan berbeda di pendapatannya, di bisnisnya, di komisinya nantinya. Oke, so putuskan apa tujuannya kakak-kakak bergabung dengan yang living, itu bisa berubah, dinamis banget, ya kan? Dan tanyakan tim kita, member kita, brand partner kita pertanyaan yang sama. Maka kita bisa mulai dari sana. Oh si A, iya belum pernah join MLM manapun, mencintai produk dengan amat sangat, dan baru mulai akan berbagi. Oh si B, sudah kenal oil sebenarnya sejak 5 tahun yang lalu, tapi belinya private, ya kan, nggak jadi member, nggak jadi brand partner, baru join bulan ini. Oh si C, gitu ya, kita punya profiling masing-masing, dan kita bisa tanyakan, apa sih niat kamu join yang living? Ya kan? Ini pertanyaan yang membuat kita nanti enggak over communicate, enggak over apa ya, salah asuhan gitu ya. Mereka butuhnya apa, diberinya apa. Oke. Kemudian ketika kita sudah tanyakan pada brand partner kita maunya apa, oke, saya mau memang menjadikan yang living sebagai second income buat keluarga kami. Saya mau support suami. Saya baru saja resign dari kantor. Selama ini jadi MMK, mbak kantor, terus sekarang mau stay at home, mom, terus mau coba jalanin bisnis yang living. Nah, setelah menetapkan tujuan, kita tahu bahwa oke, mau jadikan ini second income, misalnya, atau third income, bahkan fourth income, ya, bagi yang sudah punya usaha lain sebelum ini. Nah, kita bisa menentukan struktur seperti apa yang mau kita bangun. Dibandingkan dengan 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, leader silver yang memiliki OGV platinum, ya, tapi hanya achieve silver dikarenakan ketidakpahaman akan struktur ini, kakak-kakak jauh lebih beruntung di masa sekarang, karena ada banyak sekali leader yang memberdayakan dirinya untuk memperkaya pengetahuan tentang struktur
ya kan, tentang compensation plan. Kenapa? Karena sebagian besar mulai menyadari struktur inilah yang akan membawa setiap tim yang saya tanggung jawabi untuk menuju ke tujuan mereka. Udah ditentuin tujuannya nih, maka struktur ini yang akan membawa setiap orang yang ada di tim saya untuk membawa mereka ke tujuan mereka. Tujuannya apa? Ke silver, ke eksekutif misalnya, atau tujuan pribadi lain yang mungkin nggak diungkap di sini. Tapi uprank-nya menjadi tools dia untuk mencapai tujuan-tujuan lain itu. Semoga paham apa yang saya maksudkan. Struktur juga yang akan menjaga setiap tim kita, setiap brand partner kita tetap berada di rank yang udah dia capai. Atau kalau disimplify, struktur itu bisa membantu saya, membantu tim saya ke tujuan tersebut dan membuat saya naik ke peringkat yang lebih tinggi. Dan ini berlaku bagi semua orang yang ada di tim kita. Oke? Nah, jadi singkat kata singkat cerita lagi, struktur ini adalah playing field-nya ke kakak. Brand partners game, playing field-nya, arena bermainnya. Kalau kita suka ngajak anak main ke arena permainan gitu, nah itu playing field-nya kita, si struktur ini. So, sebelum kita jauh melangkah, mari kita bicara tentang kaki. Ya, setiap orang, setiap brand partner baru yang ada di level 1 saya, itu akan menjadi kaki saya. Ya, di level 1 saya ada 6, berarti saya punya 6 kaki. Yang kecepatan pertumbuhannya nanti tergantung banyak hal. Kemudian, yang ada di level 1 saya itu, mungkin saya enroll secara pribadi. Ya kan? Atau seseorang di atas saya, upline saya, tim support saya, mengenroll dan meletakkan si brand partner baru itu di level 1 saya. Oke, kemudian kaki itu adalah garis vertikal ke bawah di organisasi saya. Lalu, poin 4 ini yang paling penting. Untuk terhitung sebagai kaki yang menjadi persyaratan setiap peringkat di dalam silver bound, itu puncaknya harus 100 minimal. Puncaknya harus 100 minimal. Oke, ternyata puncaknya atau level satunya itu 0, ya kan? Atau nggak nyampe 100, cuma 38 atau 62, ya, atau 81 aja PV-nya di level 1 kita itu. Puncaknya akan turun ke bawahnya lagi yang minimal 100. Ngaruhnya nanti kemana? Nanti kita lihat. Ya, tapi yang harus kita benar-benar ingat bahwa ya untuk terhitung sebagai puncak kaki harus ada minimal 100 kalau kita mau di kaki itu terakumulasi semua OGV yang ada di kaki itu. Oke, kemudian berapa kaki yang kita miliki dan berapa volume yang ada di setiap kaki-kaki itu akan menentukan peringkat kita. Jadi, kalau ada silver yang OGV-nya OGV platinum, itu kemungkinan besar dia punya banyak kaki, tapi volume yang terdapat pada setiap kaki belum memenuhi kualifikasi dia untuk menjadi platinum, walaupun secara OGV dia memadai. Ya, itulah kenapa pemahaman tentang struktur dan kaki menjadi sangat penting, walaupun ini hal yang mendasar, belum tentu semuanya terinformasi. Oke, kemudian kaki ini adalah organisasi ya yang meluas dari setiap brand partner yang disponsori secara pribadi. Status kualifikasi kaki ditentukan oleh OGV di kaki itu. Oke, apakah OGV-nya mencukupi untuk kita jadi eksekutif atau kita jadi star silver bound, senior star silver bound, dan brand partner yang memiliki setidaknya 100 PV di kaki paling atas itu membuat kita memenuhi syarat untuk beberapa kualifikasi silver bound. Oke, dan jika gagal di level satunya misalnya 100 PV dalam 1 bulan kalender, maka yang di bawahnya akan roll up untuk tujuan kualifikasi peringkat ke upline yang kualifikasi berikutnya minimal 100 PV. Nanti kita lihat.
Dan untuk menentukan kaki mana yang akan digunakan, misalnya kayak eksekutif, itu kan butuh 2 leg, ya kan? Tapi ada 4 kaki nih di saya. Nah, kaki mana yang akan digunakan, OGV-nya nanti akan diperhitungkan dari OGV terbesar hingga OGV terkecil. Jadi yang kalau kita lihat di VO itu, yang paling atas itu adalah yang OGV-nya terbesar, level 1 kita, sampai ke bawah. Ya. Kemudian contoh puncak kaki, ini contohnya. Oke, ini untuk senior star itu 2000 OGV ya. Puncak kakinya ini semua aman. Ada 3 leg, semuanya 100 PV, maka ketiga kaki ini bisa memenuhi persyaratan kualifikasi untuk senior star silver bound. Nah, ini akan terakumulasi nih semua OGV yang di leg 1, yang di leg 2 ini, dan yang di leg 3. Kita lihat contoh berikutnya. Ini ada 3 kaki, tapi yang ini cuma 50. Ya, level 1-nya. Ini 100, ini 100. Oke, kita cari di leg 1 ini 100 PV terdekat ada di mana? Ops, level 2 masih 50. Apa yang terjadi? Sistem akan mencari lagi sampai ada 100 PV terdekat. Nah, di level 3 ternyata dia bercabang 2. Ya, bercabang 2 nih. Maka yang terjadi adalah ini puncak kakinya tetap ada di sini di level 1. Sedangkan di leg 1 ini menjadi leg ketiga karena dia pecah 2 dan ini menjadi leg keempat. Kenapa? Karena ini kurang dari 100 PV untuk perhitungan persyaratan kaki. Ya. Nah, maka OGV untuk leg 1 akan menjadi seperti ini, OGV leg 2 akan menjadi seperti ini. Nah, leg 3 dan leg 4 yang timbul dari perpecahan leg berhubung tidak ada yang 100 menjadi seperti ini. Oke, lanjut lagi. Ini ada 3 kaki. Kaki yang ini 0, ya, leg 1 ini 0, tapi dia pecah 2. Ini jadi leg 1, ya. Ini 50-50, maka ini jadi puncak kakinya. Maka ini pecahannya, kita lihat, ya, OGV tidak akan mengakumulasi ini untuk persyaratan kaki. Untuk OGV total ini tetap dihitung, tapi untuk OGV leg ini jadi nggak terhitung. Oke, nah ini leg 1, leg 2, leg 3, leg 4. Nah, kenapa saya bahas kaki ya segitu detailnya? Karena berbeda dengan compensation plan yang living secara umum, maka silver bound itu memberikan penghargaan atas usahanya kakak-kakak membangun tim mulai dari perjalanan paling awal, dan sejak start itu dipandu untuk sudah punya minimal 2 kaki. Oke, syarat OGV-nya nggak ada yang berubah, ya, masih 500, 2.000, 4.000, dan 10.000 untuk star, senior star, eksekutif, dan silver. Hanya saja, untuk mendapatkan star silver bond bonus, itu durasinya mempunyai limit maksimal 2 bulan sejak dia associate, sejak dia bergabung untuk mencapai star. Oke, kemudian terbentuk 2 kaki di mana masing-masing 2 kaki itu punya 200 OGV. Jika ini dipertahankan 2 bulan berturut-turut, maka si star akan mendapatkan $25 yang living. Ya, pertahankan 2 bulan dia akan dapat star silver bond bonus $25 yang living. Sedangkan senior star ini timeline-nya 3 bulan sejak dia achieve star. Eksekutif timeline-nya juga 3 bulan sejak dia achieve senior star. Sedangkan silver timeline-nya 4 bulan untuk dia achieve silver sejak dia achieve eksekutif. Nah, kita lihat lagi persyaratan kaki untuk senior star. Ya kan? Ada 2 leg minimal 500. Kemudian jika ini ingin disapu bersih, maka kita bisa mendapatkan bonus senior star silver bond bulan 1, 2, 3, kalau dijumlah totalnya itu $250 yang living. Ada yang pernah dapat ini nggak? Tunjuk tangan dong, pengen tahu. Nah, sedangkan eksekutif, selain 4.000 OGV, ya, dan syarat basicnya itu kan punya 2 leg
masing-masing 1.000 ya. Nah, untuk dapat eksekutif silver bound, itu harus punya satu kaki tambahan minimal 500 OGV, kaki ketiga yang minimal 500 OGV di situ. Oke, jika ini bisa dipertahankan 3 bulan berturut-turut, kita akan mensapu bersih $500 yang living. Oke, bonusnya dibagi 3 ya, 100, 150, dan 250. Kemudian, untuk silver, itu basicnya silver itu harus punya 2 leg minimal 4.000. Nah, ada satu kaki tambahan lagi, di mana minimal 1.000 OGV. Ini juga bisa dihitung sebagai syarat PGV untuk achieve silver itu sendiri. Ya, dan total hadiah yang disediakan untuk silver bound jika berhasil dicapai 3 bulan berturut-turut, totalnya ada $1.500 yang living. Ada yang pernah dapat bonus silver bound, star, senior star, eksekutif ataupun silver di sini? Boleh ketik saya ya di kolom chat, saya mau lihat siapa aja yang udah pernah dapat. Oke, kita lanjut. Ini contohnya. Jadi star silver bound itu harus punya 500 OGV total. Star biasa dia 500 OGV, udah dia jadi star. Tapi untuk mendapatkan bonus star silver bound, maka dia harus punya 2 leg ya, tampilan di VO-nya kayak gini, minimal 200 OGV. Ya kan? Minimal 200 OGV. Nah, dia akan dapat star silver bound bonus. Oke, misal di-enroll di April. Ya, sejak dia di-enroll di April, maka dia punya waktu 2 bulan maksimal untuk achieve star. Kalau achieve star-nya di bulan Mei, boleh nggak? Star silver bond-nya di-achieve-nya di bulan Mei. Boleh nggak? Oke, Mbak Wiwin, silver bond eksekutif dapat, tapi silvernya nggak kekejar. Ini, saya mau tahu, di-enroll di April, bulan Mei udah dapat star silver bond bonus, boleh nggak kakak-kakak? Boleh saya dapat 2-3 respon? Sedangkan dia punya timeline sampai Juni. Boleh ya, boleh. Kalau dia baru achieve star silver bond-nya Juli, boleh nggak? Nggak boleh, kata kakak Stasia. Kata kakak Tusi juga nggak boleh. Karena udah lewat timeline-nya. Thank you responnya. Semua udah paham. Nah, kalau dia achieve pertama kali Juni, pertahankan lagi Juli, ya 2 bulan berturut-turut mempertahankan, maka dia akan dapatkan $25 yang living. Lanjut, ini contohnya. Di-enroll di Agustus, September masih associate, Oktober sebagai new star. Ini adalah periode kualifikasi, kita nyebutnya ya, periode kualifikasi silver bond bonus untuk star. Nah, once dia achieve di Oktober ini, maka argonya langsung jalan untuk periode maintain, periode mempertahankan 2 bulan berturut-turut itu. Oke, dan di Desember dia akan dapatkan bonus $25-nya. Nah, ini ada beberapa contoh. Semua brand partner ini di-enroll di Agustus ya, September dia associate, Oktober new star, November dia pertahankan lagi, dia akan dapat $25-nya. Kemudian September new star, Oktober star, tapi November dia down rank, gagal mempertahankan. Ini dia tetap dapat karena dia lebih cepat di September achieve star-nya. Ya, dia ini sudah pertahankan 2 bulan berturut-turut. Sedangkan yang lainnya, itu yang ini, yang ketiga, kenapa dia nggak dapat ya? Boleh saya dapat 2-3 respon. Yang ketiga ini kenapa dia nggak dapat? Di-enroll di Agustus, September associate, Oktober associate, November dia star. Ada yang tahu kenapa dia nggak dapat yang ketiga ini? Coba saya lihat kolom chat. Karena star-nya nggak hit di November. Nggak 2 bulan berturut-turut. Yes, karena dia paling lambat harus achieve di Oktober ya. Dia harus achieve di Oktober, dia telat achieve star-nya di November, sehingga dia nggak qualified untuk dapat star silver bond bonus. Sedangkan yang keempat, ini dia achieve di September, tapi gagal mempertahankan di Oktober, walaupun di November dia re-rank lagi sebagai star silver bound, dia jadi nggak dapat. Kemudian yang ini, dia Oktober achieve star silver bound, tapi gagal mempertahankan di November. Oke, ini contoh-contoh kasusnya di dunia nyata ini terjadi.
Kita lihat yang Senior Star. Senior Star ini harus punya 2.000, harus punya 2 leg, minimal 500, ya, OGV-nya minimal 2.000. Contoh seperti ini, maka si Anda sudah qualified sebagai Senior Star Silver Bond. Kapan timeline-nya mulai berjalan? Pertama kali Anda achieve star di bulan Juli, ya, maka argonya langsung jalan 3 bulan, maksimal sampai Oktober untuk dia achieve Senior Star Silver Bond. Jadi ini disebut bulan kualifikasi. Nah, mulai Oktober, dia akan punya periode 3 bulan untuk mempertahankan. Jadi ada periode kualifikasi, ada periode mempertahankan. Kalau ini yang terjadi, maka dia akan sapu bersih bonus Senior Star Silver Bond-nya sebesar $250. Kalau kita lihat contohnya di sini ya, New Star di Agustus, maka periode kualifikasinya selambat-lambatnya di November untuk achieve Senior Star, dan kemudian dia punya periode 3 bulan untuk mempertahankan Senior Star kalau ingin sapu bersih. Ini ada beberapa contoh kasus ya. Kita lihat yang ungu, ini yang fuksia. Di November, Desember, Januari, dia mempertahankan 3 bulan berturut-turut, maka dia sapu bersih Senior Star Silver Bond-nya. Sedangkan yang achieve di November, down rank lagi di Desember, apa yang terjadi? Dia dapat Senior Star bulan pertama, Silver Bond, bulan kedua dia skip, bulan ketiga dia achieve lagi, yang dia dapat adalah Senior Star bulan kedua yang tertunda, karena Desember dia down rank start. Ini ya, ini banyak banget yang nanya. Nih, jadi kalau aku down rank Desember tapi Januari re-rank lagi Senior Star Silver Bond, bonus bulan keberapakah yang aku dapat? Jawabannya adalah bulan kedua. Nah, sedangkan yang lebih cepat nggak ada masalah selagi bisa mempertahankan 3 bulan berturut-turut. Sedangkan yang lewat timeline-nya, maka dia tidak mendapatkan Senior Star Silver Bond. Seperti yang keempat ini. Kita lihat yang eksekutif. Oke, eksekutif itu syaratnya adalah punya 4.000 OGV dan punya 2 leg masing-masing 1.000 serta leg ketiga minimal 500 OGV seperti contoh yang ada di VOP. Kemudian, jika pre-qualifying rank, ya, rank pre-kualifikasinya dicapai di Oktober, ya, Senior Star-nya di Oktober, maka dia punya 3 bulan kualifikasi, November, Desember, Januari paling lambat untuk achieve eksekutif Silver Bond-nya. Lebih cepat boleh, tadi udah dijawab, boleh, ya kan? Tapi lewat dari Januari boleh? Enggak. Oke, lalu dia punya 3 bulan untuk mempertahankan di Januari, Februari, Maret. Jika dia berhasil maintain rank eksekutif Silver Bond-nya, maka dia sapu bersih hadiah Silver Bond bonus eksekutifnya. Totalnya $500. Ini contoh-contohnya. Agustus itu pre-qualifying rank Senior Star pertama kali dicapai, maka sejak itu argonya akan jalan paling lambat di November, ya. Ini periode kualifikasi eksekutif Silver Bond-nya. Dan dia punya waktu 3 bulan jika ingin sapu bersih, periode mempertahankan eksekutifnya, paling lambat hingga Januari. Ini contohnya ya. Jadi kalau hanya achieve 1 bulan di November, Desember, Januarinya down rank Senior Star, maka dia berhasil dapat yang bulan pertama. Down rank di bulan kedua, maka di Januari kalau dia re-rank lagi eksekutif Silver Bond, dia akan dapatkan bonus Silver Bond eksekutif di bulan kedua. Oke. Lanjut eksekutif Silver Bond. OGV-nya harus 10.000, punya 2 leg masing-masing 4.000, dan kaki ketiga, additional leg, ya bahasanya Silver Bond, itu minimal 1.000. Ini juga bisa dihitung langsung sebagai PGV-nya. Ya, 1.200-an di sini. Nah, tadi achieve eksekutif pertama kali Januari. Maka si Anda punya 4 bulan untuk mengejar Silver Bond-nya selambat-lambatnya di Mei. Oke, ini adalah periode kualifikasi. Dan ketika dia achieve selambat-lambatnya dan bisa memaintain di 3 bulan, Mei, Juni, Juli, maka dia bisa sapu bersih Silver Bond bonus sebesar $1.500 yang lebih. Ini periode kualifikasi, ya. Contohnya nih, eksekutif di Agustus, once dia achieve di Desember, maka dia bisa pertahankan 3 bulan berturut-turut untuk sapu bersih bonusnya.
Ini beberapa contoh, ini yang normal ya, berhasil sapu bersih. Ini capai lebih cepat, tapi di bulan kedua down rank eksekutif, di bulan Januari re-rank lagi silver bond, dia akan dapat bonus silver bond bulan kedua. Sedangkan yang ini, yang ketiga, dia achieve silver bond on time di Desember, dia dapat bonus bulan pertama, lalu di Januari dia berhasil mempertahankan, maka di Februari ketika dia down rank eksekutif, bulan ketiga bonus silver bond silvernya dia enggak dapatkan. Pertanyaan saya, kalau di Maret nanti dia re-rank silver bond lagi, bisa dapat bonus bulan ketiga nggak untuk silver bondnya? Boleh saya dapat 2-3 respon? Ini, Desember capai pertama kali, dapat bonus bulan pertama. Januari berhasil mempertahankan, dapat bonus silver bond bulan kedua. Di Februari dia down rank eksekutif, otomatis dia nggak dapet yang bulan ketiga. Di Maret dia re-rank lagi dengan format seperti silver bond. Bisa dapat nggak? Nggak. Keren banget, semua bisa jawab bener loh. Thank you responnya, keren banget. Nah, intinya kalau kita mau effort, ini lebih mudah dipahami, lugas, sederhana, dan mudah untuk diajarkan kembali. Kemudian asiknya lagi, tadi ada kakak-kakak yang bilang dapat eksekutif silver bond, tapi miss silver bondnya, nggak terkejar. Intinya ini fleksibel banget. Kehilangan satu pencapaian silver bond bonus, misalnya brand partner baru kita, miss star silver bond, karena ketidaktahuannya. Dia bisa tetap kejar yang selanjutnya, senior star, eksekutif, dan silver. Jadi artinya miss satu kali rank yang lebih rendah tidak akan membuat kita terdiskualifikasi untuk mendapatkan bonus silver bond selanjutnya. Kemudian, kalau kita memahami ini sedemikian rupa, mempertahankan pencapaian peringkat seperti panduan silver bond bonus, itu membantu kita menciptakan fondasi organisasi yang lebih kuat. Untuk apa? Supaya bisnis ini lebih long lasting. Ya kan, lebih long lasting, stabilitas yang lebih baik. Ini bukan tentang kita bisa mempertahankan eksekutif 3 bulan berturut-turut, bukan tentang saya bisa mempertahankan silver 3 bulan berturut-turut, tapi tentang semua yang ada di bawah saya, di tim saya, bisa achieve star, senior star, dan eksekutif sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. Tentang saya jadi eksekutif silver bond itu cuma dampak, ya kan? Tapi bagaimana kita mengedukasi teman-teman kita satu tim yang ada di bawah yang baru bergabung, terutama itu menciptakan stabilitas dan perasaan nyaman serta perasaan berdaya yang nggak bisa didapatkan di tempat lain ketika kita berhasil menciptakan perasaan itu. Lalu membangun kaki sejak awal, ya dari star bahkan senior star, membantu setiap orang di tim kita yang ingin menjalankan bisnis paham struktur sejak awal bergabung. Ya kan? Jadi nggak kaget, eksekutif ternyata saya harus punya 2 kaki utama, yang mana ya? Gitu. Karena kalau diedukasikan sejak awal, dia sudah punya sense of belonging yang kuat terhadap 2 kaki utama yang diprediksikan dan mempersiapkan kaki ketiga keempat yang kita nggak pernah tahu kaki 1-2 yang kita pikir bakal jadi kaki kualifikasi utama itu sesuatu bisa saja terjadi dan kita udah mempersiapkan kaki ketiga keempat untuk memiliki tadi stabilitas yang lebih baik. Nah, potensi pendapatan, potensi income tambahan yang bisa didapatkan dari silver bond bonus saja, ya, di luar fast start bonus, di luar star living bonus, di luar challenge lainnya, itu ada di angka $2.275 yang living ketika kita bisa mencapai 4 tahapan silver bond ini. So, ini nggak cuma tentang kita, tapi tentang bagaimana membuat tim kita merasa berdaya, dan merasa terinformasi serta teredukasi dan goals-nya untuk bergabung dengan Young Living tercapai. Oke. Ini silver bond tracker, kemudian ini pertanyaan yang sering keluar. Ya, apakah mungkin untuk mendapatkan 2 atau lebih bonus silver bond pada saat yang bersamaan? Jawabannya yes, mungkin banget. Intinya, jika seseorang di-enroll di Juni, ya, dia punya periode sampai Agustus untuk achieve star silver bond bonus. Di bulan dia bergabung, dia langsung achieve star. Karena memang niatnya bergabung dengan Young Living mencari side hustle, menjadi business builder.
Ya, dia udah capai star di sini, dan saat dia udah achieve star, maka argonya dia, timeline-nya dia untuk achieve senior star langsung jalan. Oke, jadi bagi Jason yang bergabung di bulan Juni, belanja 700 PV, achieve star, dia memiliki waktu 2 bulan untuk achieve silver bond star sebenarnya, tapi dia udah achieve star di sini lebih dulu, ya kan? Tapi belum star silver bond. Dia masih punya waktu sampai Agustus. Tapi argo dia untuk achieve senior star silver bond sudah langsung jalan. Dan dia punya waktu 3 bulan ya dari Juli untuk mencapai kualifikasi senior star. Di dunia nyata ini terjadi. Oke. Kemudian saya miss ya salah satu bonus silver bond. Kapan periode kualifikasi untuk bonus saya berikutnya? Jadi setiap periode kualifikasi bonus silver bond itu dimulai kapanpun saat kita mencapai peringkat pre-kualifikasi. Disingkatnya PQR, pre-qualifying rank, untuk pertama kalinya. Ini misalnya si Brenda ya. Brenda itu achieve senior star di Juni. Oke, maka mulai saat ini di Juni dia punya waktu untuk silver bond bonus sampai September. Ini bulan ke-0, bulan 1, 2, 3. Oke, dia punya waktu sampai September untuk kejar eksekutif silver bond bonus. Ya. Nah, Brenda ini ternyata uprank eksekutifnya lebih cepat di Agustus, lebih cepat dari timeline. Ya, tapi dia eksekutif biasa, bukan eksekutif silver bond. Artinya dia punya 2 leg tapi nggak punya kaki ketiga yang minimal 500 OGV itu. Oke, karena Brenda udah achieve eksekutif di sini, maka argo dia untuk silver bound itu langsung jalan. Bulan 0, 1, 2, 3, 4, paling lambat di Desember, Brenda harus achieve silver bond. Pertanyaan saya, ini kebetulan kan di September Brenda down rank lagi nih, senior star. Kalau skenario-nya beda, di Agustus dia achieve eksekutif non-silver bound. Di September dia achieve eksekutif sesuai panduan silver bond. Apakah Brenda bisa dapatkan bonus eksekutif silver bond-nya di September ini? Boleh saya dapat 2-3 respon? Bisa ya. Karena apa Kak Dita? Karena timeline-nya belum lewat. Dia masih punya waktu sebenarnya, hanya saja di Agustus dia achieve eksekutifnya belum sesuai dengan persyaratan untuk leg ketiga. Dia mulai jalan timeline untuk silver bond-nya, tapi dia masih punya waktu sampai September kalau mau kejar eksekutif silver bond bonusnya. Oke? Jadi, jika saya tidak mempertahankan peringkat saya, ya kan, saya achieve bulan pertama, di bulan kedua saya down rank, tetapi berkualifikasi ulang di bulan ketiga, maka seperti ini. Ya, ini untuk bonus senior star silver bound. Di bulan pertama saya achieve, ya kan, punya 2 leg, minimal 500 masing-masingnya, dengan 2000 OGV. Di November saya down rank star, maka ini no bonus. Di Desember saya re-rank lagi senior star silver bound, maka saya bisa dapatkan bonus senior star bulan kedua yang tertunda. Seperti ini. Ya, ini nanti bakal banyak banget yang nanya. Oke, saya udah paham, saya udah ngerti, saya udah edukasikan tim saya, sebagian besar udah capai, sebagian besar udah tahu. Next, siapa lagi yang bisa saya edukasi? Siapa lagi yang bisa diedukasi? Dari mana saya tahu? Dari mana saya tahu saya bisa mengedukasi siapa di tim saya, yang mana, gitu ya. Buka VO-nya, Kak. Buka VO-nya. Klik di sini, tab organisasi, kalau berbahasa Inggris, My Organization. Di sini ya, klik di sini. Kemudian akan muncul seperti ini, klik reports. Ya, ini bulan Mei 2022. Ini Oktober ya, anggap ini Oktober 2022.
klik report, klik ini, Team Enrollment Report. Jadi nggak cuma yang saya enroll secara pribadi, tapi semua new enroll yang dilakukan oleh tim saya, maka akan muncul reportnya kayak gini. Oke, Team Enrollment Report di Oktober 2022. Di sini ada nama-nama dan ID ya yang saya tutup. Di sini enrollee-nya sama enrollee ID-nya. Ini kelihatan tanggalnya sama PV-nya mereka. Ya, sekarang kita lihat di sini. Ini enroller sama enrollee ID. Sekarang kita lihat yang satu persatu, berarti si A mengenroll satu doang, mengenroll satu doang, mengenroll satu doang. Kemudian kita lihat ini ada 1/2, 2/2. Ya, maka ini si X ini enroller pertamanya, enrollment pertamanya, ini enrollment keduanya. Jadi total ada 2 ini yang di-enroll sama si X. Ini 1, ini 2, lihat ini ada 23/23. Saya enter dulu. Nih, ya di dunia nyata Kak, ya ini enrollan pertamanya, enrollan keduanya, enrollan ketiganya 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Dia punya 23 new enroll. Ini nama-namanya di sisi sini. Kita bisa scroll terus ke bawah. Kalau kita ketemu yang kayak gini, ya, nama enrollernya nih di sini nih. Ini nama enrollnya sama ID-nya. Saya mau tanya, kalau kita ketemu data seperti ini di VO kita, kakak-kakak lakukan apa? Ada seseorang, sebut saja namanya X, dia mengenroll 23 brand partner baru berdasarkan report yang ada di VO kita. Apa yang akan kakak-kakak lakukan terhadap si X ini? Biarin aja? Atau saya belum pernah lihat, saya belum pernah kerjain report kayak gini, Kak. Habis ini saya kerjain. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau ternyata di report kita di VO, ketemu ada si member X, downline kita X, mengenroll sampai 23 orang, ini namanya. Ya, 1, 2, 3, sampai 23 tadi di atas. Dihubungi. Kak Dita dihajar piye toh, Kak? Dihubungi ya. Dihubunginya dengan cara apa, Kak Imas? Gimana cara menghubunginnya? Karena ternyata dia bukan kita yang enroll, tapi dia di tim kita. Satu, gimana cara menghubunginnya? Di email di mana, Kak Imas? Ada cara yang kedua, yang selain email, boleh ketik di kolom chat. Ini di sini ada fitur email ya. Ini diklik, ini kita bisa email. Kalau kita mau lihat datanya, kita klik, ya kan? Kita klik ini yang ada gambar foto ini, kita bisa tahu enrollernya siapa, dia joinnya kapan. Ini ya maksudnya ya Kakak Imas, betul sekali. Dia enrollernya siapa ini, si Bapak X, si Ibu X ini, Kakak X ini, ya kan? Kapan dia di enroll? Oh, enrollernya Kakak Dita. Oke, saya akan info Kakak Dita, kamu intip jadi VO kamu, cepat bikin report tim enrollment. Itu ada Bapak X, ada Kakak X, ada Ibu X, ya, yang udah mengenroll 23 brand partner baru. Oke, coba di utak-atik deh reportnya. Yang kedua, itu tadi jenis report yang pertama yang kita bisa berdayakan, yaitu rank advancement. Ya, kita mau tahu di tim kita siapa aja sih yang baru aja up rank. Nih ya, rank advancement. Ada banyak sekali reportnya, tapi untuk yang tadi, siapa yang mau kita edukasi? Silver Bond bonus ini siapa? Gitu kan. Yang mana orangnya? Di tim saya udah banyak orangnya, misalnya. Report yang kedua yang kita bisa manfaatkan adalah rank advancement. Ketika kita klik, ya, kita punya pilihan. Yang semuanya berubah, yang down rank, yang up rank. Kalau kita pilih yang up rank, ini baik yang new maupun yang re-rank, itu akan include di sini. Tapi kalau kita mau lihat yang benar-benar new, di Oktober ini siapa yang up rank, ini tujuannya apa sih? Tujuan report yang kedua ini apa? Saya mau cari yang new up rank di bulan Oktober,
Biar bisa diedukasi apa? Tahuan nih. Ada eksekutif baru, senior star barunya ada banyak. Boleh saya dapat 2-3 respon? Kenapa saya cari yang new rank Oktober? Ya kan, buat diedukasi silver bond. Benar kata Kakak Galuh. Ya, kejar timeline silver bond. Benar kata Kakak Dita. Oke, tekniknya gimana? Ada banyak cara, tapi kita tadi bertanya siapa yang mau gue edukasi lagi ya? Ini kayaknya udah semua deh. Semua udah paham, sebagian udah ngejar, sebagian nggak ngejar memang, sebagian udah berhasil. Oke, jadi report yang kedua ini kita udah lihat, oke, timeline dia untuk senior star silver bound nih, untuk eksekutif silver bound dan silver bound mulai di bulan Oktober kemarin. Ya kan? Maka kita bisa info mereka, data ini, harta karun ini ada di VO-nya kakak-kakak. Ya, saya mau lihat siapa yang down rank. Tinggal diklik aja ini, down rank siapa aja. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa kita manfaatkan. So, apa rencananya kakak-kakak agar anggota tim bisa memperoleh silver bound bonus? Ada pertanyaan? Lagi mencerna? Lagi buka VO? Diubek-ubek ya, di my organization, di organisasi, yes, sudah diduga lagi buka VO, silakan create reportnya. Nanti boleh create juga report yang untuk bulan sebelum Oktober apa September, ya kan? Yang September itu siapa sih yang new rank, sehingga mereka masih punya waktu 1 atau 2 bulan lagi untuk kejar silver bond bonus berikutnya. Kira-kira seperti itu, mari kita berdayakan diri kita, nanti dioprek-oprek lagi jenis-jenis report yang lain. Nanti ada report yang almost inactive, ada report yang tadi yang mengenroll, terus yang udah 50 PV belanjanya 3 bulan berturut-turut tapi nggak IR, ada yang 100 PV tapi nggak IR, ada yang 80 sekian PV tapi nggak IR gitu. Semua lagi buka VO kah? Oke, ada pertanyaan terkait silverbound? Saya pikir pertanyaannya sepertinya tadi udah terjawab sambil jalan. Kemudian saya yakin dan percaya leader-leadernya kakak-kakak udah mengedukasikan dengan super detail, super clear. Sekarang bagaimana memanfaatkan tools di VO agar kita bisa mengedukasi silverbound kepada orang-orang yang lebih tepat sasaran dan kepada mereka yang memang terlihat secara grafiknya memiliki intensi untuk membangun bisnis yang living. Oke, jika nggak ada pertanyaan, saya coba counting down. Thank you semangatnya, thank you effortnya bisa hadir di kelas siang bolong. Semoga bermanfaat dan diedukasikan kembali kepada semua timnya dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Thank you juga sudah hadir. Semoga reportnya bisa diubah-ubah lagi dan bisa membuat kita semakin berdaya ya. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Diffuse abundance oleh Plutensi. Cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang. Bye-bye. Assalamualaikum.